Baiksul pernah menjadi gadis terkenal di sekolah. Tapi ketika dia melangkah ke pengantin keluarga kaya, dia ditekan. Setiap hari dia harus membersihkan rumah 3.000 meter. Saat makan, Anda hanya bisa berdiri di satu sisi. Tamu menyuruhnya duduk. Kakak ipar mengatakan itu tidak mengikuti aturan. Ibu mertua bahkan lebih keterlaluan. Ibu bilang masih ada sisa makanan di dapur, dia akan mengurusnya sendiri. Orang yang paling membuatnya marah adalah suaminya. Dia tidak peduli padanya, tetapi menyuruhnya untuk mengambil barang-barang berharga dan mengundang politisi ini untuk mencicipinya. Baiksul pergi ke gudang anggur dan mengeluarkan sebotol anggur yang sangat mahal. Itu sama dengan tagihan rumah sakit 1 tahun ibunya. Dia dengan hati-hati membuka botol anggur. Pelanggan yang menyesapnya merasa bahwa sebotol anggur mahal ini sangat enak dan sesuai dengan nilainya. Semua orang tertawa dan bercanda. Ipar memandangnya dengan jijik dan menyuruhnya membersihkan piring buah. Anggota Kongres melihat adik ipar ini terlalu patuh dan pasti memuji kakak ipar Baiksul, pasti anak orang kaya. Ibu mertua mendukung mengatakan itu tentu saja. Sekarang ada satu pembantu gratis di rumah. Kakak ipar semakin mengejeknya ketika dia menikah tetapi tidak tahu bagaimana memiliki anak. Tak disangka, suaminya pun setuju dengan pandangan tersebut. Meskipun Baiksul sangat terluka, dia tetap harus diam. Hari itu sahabatnya selama 10 tahun menelepon. Karena dia sangat senang, dia sedikit keras. Ibu mertuanya menegurnya. Itu sangat tidak berpendidikan. Itu benar, itu sia-sia. Maafkan aku. Karena untuk bisa bertemu dengan sahabatnya, Baiksul harus meminta izin suaminya. Dia berbohong bahwa dia pergi ke reuni kelas. Sebelum berangkat, harus merawat rambut ibu mertua. Ibu bertanya tentang kartu bank. Menggesek kartu kemarin dan kehilangan lebih dari 23.000 won. Apa yang Anda beli? Apakah Anda menghasilkan uang? Mengapa Anda menghabiskannya dengan sia-sia? Dia bilang itu karena kakak iparnya membeli barang. Ibu mertuanya berbicara tentang tagihan rumah sakit ibunya yang menelan biaya lebih dari 2 juta won setahun. Jadi jangan beli yang lain. Dia berjanji tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Ibu mertuanya mengira dia akan pergi ke pertemuan kelas, jadi dia memberitahunya. Jika tidak tahu harus berkata apa, tutup mulut. Jangan biarkan orang lain menertawakan kebodohanmu. Akan merusak reputasi rumah ini. Saat ini, ipar juga ada di rumah. Dia menyuruh Baiksul untuk pergi ke reuni kelas, pulang lebih awal. Harus menggantikannya untuk membuat makanan malam untuk anak-anaknya. Dan memberikan dokumen itu kepada suaminya. Baiksul harus menurut tapi tidak berani mengeluh. Tidak menyangka begitu dia sampai di perusahaan, melihat suami dan anggota Kongres bermain 18 plus game bersama. Dia pergi dengan sedih. Suaminya takut masalah itu akan terungkap, tetapi dia mengemudi di belakang dan tidak berhenti mengemis. Dia ditabrak mobil lagi. Untungnya, sahabatnya dapat memanggil ambulans tepat waktu. Suami Baiksul melihatnya dalam kecelakaan dan bahkan tidak mau keluar dari mobil untuk melihat apakah dia baik-baik saja. Dia membenarkan bahwa istrinya masih hidup dan pergi ke rumah sakit untuk mengunjunginya. Dia berpura-pura merawatnya. Tapi menunggu sahabatnya ada di sini, dia segera mengungkapkan wajah aslinya. Saya hanya mabuk, tidak ada apa-apa sama orang itu. Apakah kamu puas? Ini adalah pertama kalinya saya membuat kesalahan. Mengapa kau harus bertindak seperti itu? Apa yang baik tentang kau? Kau tidak tahu bagaimana melahirkan. Saya harus membayar tagihan rumah sakit ibumu lagi. Dia menyalahkan suami karena menjadi bajingan munafik. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon sekretarisnya. Katakan padanya untuk memindahkan ibu mertuanya ke rumah sakit yang lebih baik. Baiksul akan meledak. Tapi demi ibunya, dia menahannya. Suaminya baru saja meninggalkan wanita hina itu dan datang ke kamar rumah sakitnya. Dia meminta maaf padanya, tapi Baiksul kita tidak menerimanya. Jadi dia memberinya pukulan. Kau tidak bisa melahirkan. Masih berani sombong. Anda sedang akting sebagai istri yang malang, kan? Baiksul tidak percaya ada wanita di dunia ini yang tidak tahu kapan harus berhenti. Dia bahkan mengancam Baiksul jika dia memberitahu semua orang tentang hal ini. Tidak tahu apa akibatnya. Wanita itu begitu galak dan licik namun munafik. Baiksul sangat marah dan tak berdaya. Dia tahu bahwa dia bukan lawannya. Tapi dia tidak bisa membiarkan orang tahu dia menangis. Ketika suaminya sampai di rumah sakit dia sudah melarikan diri. Saat itu, sahabat menerima telepon. Katakan padanya untuk pergi ke kantor polisi untuk menjamin seseorang. Apakah dia mencuri sepeda motor? Gadis ini mengemudi dengan sangat baik. Ini seperti seorang stuntman. Dia tidak mengatakan apa-apa. Cukup beritahu kami nomor telepon Anda. Sahabatnya mengatakan bahwa dia memiliki penderitaannya sendiri, jadi dia tidak bisa mengatakannya. Dengan enggan, dia mencuri sepeda motor untuk pergi.
Dua orang pergi ke restoran untuk minum dan berbicara. Dia minta maaf karena telah ganggu teman. Sahabat menghibur dia dengan melakukan ini karena alasan dia sendiri. Dia bahkan mengatakan bahwa jika menempatkan diri pada tempatnya saat itu, akan melakukan hal yang sama. Baik Sul mengingat kembali tahun-tahun gemilangnya. Tapi sekarang orang menggertak semua jenis orang. Dia tidak bisa menahan air matanya dan menangis. Sahabatnya memberinya sepeda motor. Harap dia bisa menyelesaikan apa yang tidak dia selesaikan tahun lalu. Tapi dia tidak mendapatkan kesempatan itu. Suaminya datang untuk menemukannya. Baik Sul berganti pakaian seolah tidak terjadi apa-apa dan kembali ke rumah suaminya. Ibu mertua dan ipar menertawakannya karena memanfaatkan kecelakaan itu untuk beristirahat. Dia dengan sabar kembali ke dapur untuk membersihkan piring. Ibunya menelepon untuk mengatakan bahwa menantu laki-lakinya telah mengirim banyak hadiah. Bahkan memindahkannya ke rumah sakit yang lebih baik. Dia akhirnya bisa tersenyum. Semua frustrasi hilang sekarang. Keesokan harinya wanita licik itu datang lagi ke rumahnya. Ibu mertua menyuruhnya pergi membuat teh. Dia juga berusaha mempersulitnya. Tidak usah. Saya sudah lapar. Bisakah kamu memasak untuk saya? Ipar perempuan menjelaskan bahwa dia mengungkapkan beberapa rahasia dagang kepada saya. Jadi ingin datang dan mencoba keahlian memasak Baik Sul. Ibu mertuanya langsung menyuruhnya menyiapkan pesta mewah. Bahkan menelepon anak pulang. Dia sangat marah tetapi tidak berani mengeluh. Dia harus melampiaskan amarahnya pada berbagai hal. Suaminya pulang dan menjelaskan bahwa dia dan anggota kongres itu tidak punya apa-apa. Hanya saudara perempuannya yang mengundangnya. Dia juga menyuruhnya untuk patuh dan tidak banyak bicara. Dia sangat marah melihat mereka berempat tertawa dan berbicara. Wanita itu meletakkan tangannya di paha suaminya. Undang semua orang ke rumahnya untuk berkunjung. Iya Tuhan. 3 kali makan sehari. Jadi mari kita uji keterampilan memasaknya. Sangat bagus. Mereka berempat langsung membahas itinerari. Baik Sul marah melihat orang munafik. Dia hampir tidak tahan lagi. Dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Jadi dia memanfaatkan kegelapan di luar untuk mencari udara segar. Dia bertemu dengan seorang pria yang meminta tumpangan, jadi dia setuju. Sang Wuk ingin membalasnya. Dia menginginkan sebuah mobil. Kebetulan, pemuda itu juga pergi ke perusahaan suaminya untuk bekerja. Baik Sul berencana mengemas sisa makanan dan membawanya pulang ke rumah ibu kandung. Ipar perempuan datang untuk memeriksa lagi. Dengan sinis mengatakan bahwa dia membawa pulang begitu banyak barang sehingga dia bahkan bisa mengadakan pesta. Lalu dia bahkan menelepon ibunya. Ibu mertuanya marah dan menyalahkannya karena mengeluarkan makanan dari rumah. Membawa semua makanan mahal kembali ke rumah ibu. Bahkan kakak iparnya mencurigainya mencuri uang dan menyambar dompetnya untuk diperiksa. Orang ini bertanya dari mana dia mendapatkan uang ini. Baik Sul mengatakan itu milik suaminya. Ipar perempuan mengejeknya lagi dengan mengatakan dia seharusnya tidak punya uang saku. Setelah mengatakan itu, dia mengambil semua uangnya. Ibu mertua bahkan lebih pantas. Dia membuang semua makanan di tempat sampah. Ya Tuhan, ini barang keluargaku. Tidak ada buat kau. Bahkan satu butir nasi pun tidak bisa dibawa keluar. Apakah Anda tidak dibesarkan dengan benar? Beraninya kau melakukan hal semacam ini di rumahku. Baik Sul sangat marah, tapi dia tetap berusaha bersabar. Dia harus menjual cincin pertunangannya dan kemudian pergi ke supermarket untuk membeli makanan baru. Ibunya tidak mengetahui hal ini dan memuji keluarga suaminya karena memperlakukannya dengan sangat baik. Karena ada mereka bahwa dia sebahagia ini. Ibu tidak tahu bahwa Baik Sul harus menjual harga dirinya. Kehormatan untuk memiliki ini. Keluarga suami akan pergi ke Pulau Jeju untuk bepergian. Suami Baik Sul bilang dia pergi berkemas. Tapi kakak ipar tidak akan membiarkannya pergi. Ipar bilang dia harus menghemat uang seperti itu, jadi dia tidak boleh melakukan perjalanan. Apalagi itu di mana politisi bertemu. Bahwa dia yang ada malu nanti. Suaminya menjelaskan bahwa semua wanita diwajibkan untuk berpartisipasi. Ibu mertua berkata tidak apa-apa berpura-pura bercerai. Ipar perempuan memanggil anggota kongres yang tercela untuk menghadiri pertemuan ini atas namanya. Tidak lupa mengajaknya minum untuk berterima kasih padanya. Baik Sul menelan amarahnya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan harus mengganti sepatu ibu mertuanya saat keluar. Ipar perempuan juga membuatnya melakukan hal yang sama kepada dia. Suaminya diam-diam memberikan uangnya, tetapi dilihat oleh saudara iparnya. Kamu sudah membuat istri kau menjadi nakal. Bukan seperti itu. Tidak ada apa penting, jangan keluar. Ingatlah bahwa Anda masih harus merawat anak saya. Ingat, cepat pergi. Baik Sul menghela nafas lega dan akhirnya bisa istirahat sebentar.
Dia berbaring di sofa menikmati perasaan berada di rumah sendirian. Semua orang pulang dengan sangat cepat. Wanita licik itu juga datang. Kakak ipar ingin menyanjungnya tapi menyuruh Baiksul memasak untuknya. Baiksul baru saja meletakkan ikan di atas meja dan dimarahi oleh ibu mertuanya. Iya Tuhan, apakah Anda mencoba membuat saya kehilangan muka? Jika kau memasak hidangan ikan ini, harus menambahkan kandil tomat dan jahe untuk memasaknya. Bagaimana bisa memasak untuk para tamu makan begitu ringan? Ini seperti orang yang duduk telanjang di pinggir jalan. Baiksul buru-buru meminta maaf. Ketika dia akan meletakkan ikan itu, orang ini menghentikannya. Mengatakan mereka semua keluarga, tidak usah seperti itu. Ketika ibu mertuanya mendengar hal itu, dia sangat senang sehingga dia menerimanya sebagai putri angkatnya. Wanita ini tidak malu untuk memanggil ibunya. Melihat Baiksul bekerja keras untuk memasak, suaminya mau tidak mau menyuruhnya duduk dan makan bersama. Kakak ipar dengan dingin mengatakan bahwa ketika dia memasak nasi, belum cukup mencoba. Dia tidak harus lapar sekarang. Suami ingin ambil ikan untuk istrinya, tetapi ibunya menghentikannya. Putri angkat dengan cepat menjawab, "Aku juga menyukai putramu. Dia sangat perhatian dan peduli pada orang lain. Suaminya begitu mencintainya. Saya sangat mengagumi itu." Baiksul tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia bilang dia harus pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Ketika dia mendengar bahwa ibu Baiksul ada di rumah sakit, dia berpura-pura peduli dan mengajukan pertanyaan. Dia juga memuji keluarga suaminya karena begitu murah hati. Bahkan keluarga kerajaan diurus dengan sangat baik. Ipar sangat senang hingga matanya membelalak. Suami Baiksul juga senang. Keluarga saya memperlakukan menantu perempuan saya sebagai anak perempuan. Tentu saja, harus mengurus seluruh keluarga. Melihat suami kentut dan menggertakkan giginya saat tidur, Baiksul sangat bosan. Dia tidak sengaja melihat anting-anting anggota Kongres jatuh di kamarnya. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia memindahkan seni bela diri suaminya ke tempat tidur, menyebabkan suami berdarah dari hidungnya. Tangisan tanpa suaranya membuat ibu dan saudara perempuan itu berlari masuk. Ya Tuhan, siapa yang membuat anakku segila ini? Kau sudah gila? Sangat marah. Kau hilang otak kalinya. Berani memukul anak saya. Tidak menyangka ibu mertuanya juga memiliki seni bela diri. Dia paling baik dalam melempar benda seperti ninja melempar anak panah. Tak hanya itu, ia juga jago bela diri seperti Bruce Lee. Ada juga cara menjambak rambut seperti saudara perempuan yang cemburu. Keluarga ini sungguh bahagia. Suami melihat ibunya berkelahi dengan istrinya seperti itu, dia juga merasa kasihan. Tetapi dia tidak berani angkat bicara untuk melindungi istrinya. Ibunya mengira dia dipukuli sampai tidak bisa berbicara lagi dan mengutuk Baiksul. Ibu mengusirnya dari rumah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengganti pakaiannya dengan benar dan pergi. Baiksul bertelanjang kaki ke bar pinggir jalan dan minum alkohol. Dia memanggil Sang Woo. "Oh, apakah kamu minum begitu banyak alkohol?" "Hai kakak." Sang Woo melihat banyak memar di tubuhnya. Dia marah dan sedih. Lagi pula, betapa buruknya perlakuan Baiksul di rumah. Meski tak punya cukup uang tunai, ia rela menggesek kartunya untuk menyewakan kamar ternyaman untuknya. Keesokan harinya, Baiksul bangun untuk menemukan catatan yang ditinggalkan Sang Woo. Ternyata dia membawanya ke sini. Dia tiba-tiba teringat apa yang terjadi kemarin dan merasa malu. Dia melihat ke cermin dan melihat bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Baiksul patah hati. Sang Woo berbaik hati menyiapkan baju baru, sepatu dan perban antiseptik. Baiksul meneteskan air mata oleh penuh perhatian Sang Woo. Ketika dia pulih, dia meminta Sang Woo untuk pergi ke kafe untuk berbicara. Pria ini menyarankan dia untuk menghormati dirinya sendiri. Tidak peduli siapa itu, tidak peduli apa alasannya, tidak bisa membiarkan diriku terluka seperti itu. Dia bersedia membantu Baiksul dengan segala cara. Dia berterima kasih kepada Sang Woo dan pergi. Dia memutuskan untuk tidak membiarkan keluarga suaminya naik ke atas kepalanya lagi. Dia datang untuk mencari suaminya dan bahkan memanggil wanita yang licik dan licik itu. Dia bertanya kepada suaminya apakah dia masih ingin melanjutkan dengannya. "Aku sangat mencintai kamu. Kamu harus percaya padaku." Hari itu aku mabuk jadi aku melakukan kesalahan. Ketika dia mendengar suami mengatakan itu, dia langsung bereaksi dengan ketidaksenangan. Sebagai anggota Kongres Politik, bukan orang normal untuk dibully sama orang lain. Setelah mengatakan itu, dia akan memukul Baiksul. Baiksul menangkap tangannya. Dia memperingatkan suaminya untuk tidak membawa wanita ini pulang ke rumah. Jika tidak, ipar perempuan menyarankan ibu untuk menyerah dalam hal ini. Baiksul sudah tahu segalanya tentang keluarganya. Harus menemukan cara untuk menghadapinya.
Biarkan saja dia tinggal dan bekerja sebagai pengasuh dan pembantu secara gratis. Ibu mertua mendengar itu sangat masuk akal. Saat Baiksul pergi ke rumah suaminya, Ipar dengan sepenuh hati menasihatinya. Ini tidak akan pernah terjadi lagi. Baiksul berkata, ini adalah waktu terakhir saya.